Hey guys, assalamualaikum. Ternyata memang saya kendalanya di WiFi. Jadi setiap kali invite putus lagi, sekali invite putus lagi. Jadi mudah-mudahan tadi yang saya invite ini aja deh. Mudah-mudahan ini nggak putus lagi waktu saya invite. Oh, Pak. Oke, barusan dua kali saya invite begitu on langsung tes. Jadi wifi-nya sebenarnya manteng dan speed-nya oke, tapi kayaknya kualitasnya kurang oke. Jadi mohon maaf, ya mohon maaf. Oke, kita manfaatkan waktu sisa kita yang tinggal 10 menit ini dengan betul-betul eh, saya ditanya sama sama Kang Haris. Namanya juga kan mentoring tuntas. Jadi silakan bertanya Kang Haris. Betul, Pak. Oke. Jadi gini, Pak, aku tuh kan tahu tuh Bapak pegang Min R Uno. Jadi ini teh obrolan bareng sama tim C-level di Market Lab sih. Setiap bulan tuh kita selalu bertanya tentang konsistensi, Pak. Jadi kan apalagi anak muda nih, isi koma, konsistensi itu hal yang berat gitu Pak ya, untuk ngelakuin satu program. Nah, ada dua pertanyaan Pak buat Pak Indra, kalau boleh dijawab. Yang pertama tuh, kan Bapak tuh pegang hampir 18 unit bisnis gitu. Dan di sini main R Uno. Setahu aku dari 10 tahun yang lalu, aku ngerasain sendiri gitu, perubahan di teman-teman aku yang ikutan main R Uno, nyampe sekarang di 2022, tetap ada, kok bisa sih konsisten gitu. Nah, pertanyaan keduanya, di tengah kesibukan itu aku lihat bapak tuh tetap dekat sama ibu. Nah yang mana itu tuh sebuah tantangan banget nih buat kita kita anak muda yang lagi berkarir tapi harus tetap ingat ke rumah, nengok lagi ibu gitu kan, suka jadi gimana kok bisa sih pak gitu ya, ibu yang sangat Masya apa Allah. ya, ngasih kita banyak 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 perhatian dari kita kecil nyampe kalau kita lagi usahanya jatuh tuh kan ibu tuh selalu ada gitu kan. Nah tapi kadang kita tuh sebagai anak muda yang lagi ngerintis karir tuh agak kesulitan gitu untuk meluangkan waktu. Nah untuk bapak tuh gimana sih cara konsisten di dua hal itu, dan aku pikir itu teh luar biasa banget pak. Dan aku yakin kalau udah apa ya, berbakti sama orang tua itu kan bakal dimudahin banget kan semua usahanya, lancarkan rezekinya gitu. Itu gimana sih kok bisa pak gitu, di tengah kesibukan bapak untuk tetap konsisten Masya Allah, gitu pak. Masya Allah. Oke. Aduh, ini pertanyaannya gampang-gampang susah nih. Itu pertanyaan kita yang susah dijawab sama orang-orang pak, kita pun sulit Oke, menjawabnya pak. oke. Nah, yang pertama soal orang tua. Soal orang tua itu sebenarnya berhubungan dengan keyakinan. Ya, keyakinan. Jadi kalau saya itu selalu menggambarkannya kepada teman-teman, itu keyakinan itu yang menjadi akarnya perilaku. Ya, jadi perilaku itu buahnya. Kalau pohon itu buahnya itu perilaku atau tadi katakanlah konsisten atau dekat dengan orang tua gitu ya atau apapun juga gitu. Itu adalah buahnya. Nah, yang kita selalu harus tanya, kok buahnya bisa keluar terus, berbuah banyak dan berbuah lebat gitu. Nah, berarti kalau pohon akarnya itu tepat, benar, sehat, dipelihara terus. Nah, kalau di perilaku manusia atau katakanlah ini juga ada di market lab ya, dan tadi SDM itu kalau kita ngajarin orang akarnya tepat, kesananya lebih ringan buat kita untuk mengembangkan SDM kita. Nah, tapi kalau akarnya udah salah, akarnya itu harus dicabut dulu. Cek, gitu ya, harus dicabut dulu. Nah, artinya ada keyakinan-keyakinan tertentu yang melahirkan keyakinan tuh
yang tertanam di dada gitu ya, yang melahirkan perilaku tersebut. Nah, tadi keyakinan bahwa kita melayani orang tua itu adalah salah satu pintu rezeki yang gede, itu harus nancep cep gitu ya di dada kita. Nah, caranya supaya bikin nancep gimana? Yaitu kita bertanya kepada orang-orang yang tadi kita observasi, wah dia dekat nih sama orang tuanya, wah dia dekat sama orang tuanya. Kita jadikan mereka sebagai lingkaran atau support system kita atau circle kita, circle terdalam. Jadikan mereka sebagai circle kita sehingga kita bisa tertular. Ya, bukan perilakunya yang tertular, tetapi mindsetnya atau keyakinan dalam dadanya itu tertular. Nah, itu kita selalu bilang, siapa yang mengelilingi diri kita atau lingkaran kita, itulah yang kita akan mengemulasi atau mencontoh, meniru menjadi mereka. Nah, itu kita sebutnya support system. Nah, tapi sebelum support system itu ada, akarnya itu harus nancep, bukan sekedar di kepala. Bukan sekedar di kepala bahwa, oh iya emang rezeki lewat orang tua, harus berbakti sama orang tua. Kenapa? Gitu ya, kenapa harus berbakti sama orang tua? Kenapa? Oh iya nanti supaya didoain. Kenapa? Oh iya doanya orang tua itu mustajab. Kenapa? Ya Allah bilang begitu. Nah misalnya gitu ya. Allah bilang gitu di mana tuh? Ada hadisnya, ada di ayatnya, Qurannya. Nah itu berulang kali harus ditancep-tancepin gitu. Istilahnya akarnya harus disiramin, terus bagus, diproteksi gitu ya dengan lingkarannya. Nah berjalannya waktu itu makin lama makin tebal, makin tebal, makin tebal, makin tebal. Itu enggak langsung kalau kata orang Jawa itu apa? Saknyet gitu ya. Apa bahasa Sundanya gitu? Saknyet. Saat ini juga langsung. Apa tuh? Bahasa Sundanya. Juga. Bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawanya tuh saknya gitu ya. Saknyet itu emang perlu proses gitu untuk keyakinan mau sekarang gitu ya. mulai, mau sekarang ada hasil gitu. Ya itu yang buat yang kedua. Dan buat saya yang penting orang punya wawasan dulu. Ya, punya wawasan dulu bahwa memang orang tua itu kuncinya. Ya, kuncinya. Mau orang tuanya seperti apa, tapi kuncinya justru orang tua itu kita menjadi anaknya dari orang tua tersebut supaya kita bisa saling belajar. Orang tua ke anak ke orang tua gitu ya. Dan apalagi mereka makin lama makin tua, ya sudah saatnya kita yang ngurus. Ya, kita yang ngurus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konsisten dan fokus. Itu adalah dua sisi mata uang. Ya. Fokus dan konsisten itu dua sisi mata uang. Kalau salah satu nggak ada, dia nggak bernilai mata uangnya kira-kira gitu. Nah, dua-duanya itu adalah skill atau keterampilan. Nah, keterampilan itu definisinya sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi keterampilan itu adalah bisa dipelajari. Bukan berarti dia bakat-bakatan terlahir, oh dia fokus sama konsisten. Enggak. Setiap orang bisa belajar makin lama, makin fokus, makin konsisten. Makin fokus, makin konsisten. Nah, kuncinya cuma dua. Satu, ilmu yang tepat mengenai fokus dan konsisten. Ya, kenapa kita harus fokus? Kenapa kita harus konsisten? Siapa aja yang fokus? Siapa aja bagaimana konsistennya, bagaimana fokusnya. Udah itu terus kapan harus konsisten, kapan harus fokus. Terus di mana harus konsisten, di mana harus fokus. Ya, itunya kita harus tahu. Itu ilmunya. Kedua,
kedua itu adalah jam terbangnya. Jam terbangnya atau Berat. prakteknya. Oke. Ya, Latihannya jam itu Pak ya. terbangnya. Ya, latihannya, prakteknya. Jadi ilmu itu nempel di kepala. Tapi supaya tangan bisa menjalankan apa yang nempel di kepala, itu harus dilatih, dipraktekkan, dilatih, dipraktekkan, dilatih, dipraktekkan. Bisa nggak usia 30 fokus dan konsisten? Bisa. Bisa. Jam terbangnya harus dibanyakin oleh ilmu yang sudah lebih tepat ya mengenai fokus dan konsisten. Dan satu, nggak melulu soal reward, karena misalnya Min Uno Foundation adalah yayasan yang orientasinya sosial. Ada balasan uangnya nggak, atau moneterinya, atau ada return nggak terhadap investment? Itu nggak ada secara rupiah, tetapi secara intangible itu dapat langsung. Dapatnya apa? Di sini tuh, di sini kita rasanya gitu ya. Kalau melihat seseorang yang dia mampu meningkat dari hari ke hari, tumbuh, itu di sini rasanya jadi kontan, bayarannya tunai saat itu juga. Nah itu kira-kira yang bisa nggak tahu membantu atau enggak, tapi itu yang saya dapetin dari berbagai macam sumber dan saya lakukan dari pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa membantu Kang Haris nih. Kalau belum kita bisa terus ngobrol gitu ya di Pak, luar. aku jawab belum aja Pak, Boleh biar ya? nanti ngobrol lagi. Oh, mantap. Silakan Kang Haris, dengan senang hati ngumpul Oke. di Bandung bareng-bareng teman-teman, terus tinggal bilang sama Mbak Winnie, Mbak Winnie, Oke Pak. minta waktu dong, gitu. Minta waktu dong Siap. buat peserta atau tamu mentas itu prioritas. Ya, gitu kira-kira. Ya, jadi tamu mentas itu prioritas. Jadi mentas yang prioritas. Gitu, Aduh. Kang Haris. Terima kasih banyak Pak. Radio mentas yang prioritas. Kontak Mbak Umi ya. Aku mah bilangnya belum puas biar nanti bisa ngobrol lagi. Oh ya, ada salam dari Pak Wo sama Bu Heni, Pak ya. Ada salam dari Pak Bowo, dari kalau nggak salah Bu Heni juga mampir ya. Waalaikumsalam. Salam kembali buat Pak Bowo dan Bu Heni. Luar biasa Bu Heni sama Pak Bowo dalam mendampingi mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang produktif. Nah, belum lulus jadi mahasiswa udah produktif. Produktif itu artinya berpenghasilan. Masya Allah. Betul Pak. Alhamdulillah. Ya. Dapat dosen kayak mereka Pak. Ini. Alhamdulillah. Aduh, itu mah super banget loh. Super banget. Ini udah kelewatan 7 menit nih. Jadi mohon maaf buat teman-teman, tadi ada beberapa gangguan. Jadi mudah-mudahan ini kayaknya temannya Kang Haris nih, Islami Fahmi. Wah, ini dari tadi aktif sekali nih memberikan komentar. Aktif banget, iya. Terus ada Bumai dari Surabaya, mantap. Matur nuhun, matur suwun, matur sakelangkong. Iya. Sekali lagi, Kang Haris, terima kasih waktunya. Terima kasih banyak Pak, sebuah kehormatan. Market Lab setahun lagi nih ya, setahun lagi bukan 9 digit lagi. Amin Pak. Kalau sekarang, mohon bimbingannya Pak. Kalau sekarang kan udah 9 digit tuh ya, jadi harus tambah lagi satu lagi gitu ya, digitnya nambah. Mohon bimbingannya Pak dari mentor-mentor Pak. Dengan senang hati. Mohon bimbingannya. Amin. Keren. Dan silakan
kayak Mbak ini. Terus silakan juga posting, saya di tagging, di mention gitu. Karena ilmu yang tadi disampaikan digital marketing oleh Market Lab dan oleh foundernya itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman UMKM. Ya, jadi saya sekarang udah punya patokan baru. Udah 100 juta belum? Kalau udah 100 juta, sok mangga ke Kang Haris gitu ya. Kalau belum 100 juta, nanti Kang Haris yang Juga banyak, pilih-pilih. amin. Ya gitu ya. Nah, udah. Oke, terima Aduh, berat. kasih. Hatur nuhun. Pak, makasih banyak Pak. Hatur nuhun, makasih banyak. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ada di sini dan mohon maaf tadi beberapa kali putus gitu ya. Dan hilang tuh tadi yang chat-chat, tapi yang kontribusi dengan komentar-komentar positif, thank you banget. Dan semoga ada manfaatnya mentas kali ini. Sehat selalu dan sama-sama ya buat teman-teman dan sampai jumpa. Ya. Oh iya, ada Kang Optik. Oh mantap. Ayo atuh kabar-kabari. Sampai jumpa di Ngobras hari Senin dan kalau mentas hari Jumat ya. Senin sampai Kamis itu Ngobras, mentas hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.